Hey yo, what's up dancer? Welcome into Poppin Talking. What's poppin? Let's talking. With me Yusuf Sagita and Pastinya sama aku Janice Eta. Now on the dance floor kita kedatangan Kak Wendy. Hai, what's up gitu ya. Secara kita juga Ya dong, harus ada dong. dimana ya aktifnya lewat WhatsApp gitu kan udah memang kita lagi jarang ketemu juga ya pastinya lewat WhatsApp ya nggak sih Kawen? Kawen, apa kabar? Luar biasa, ya kan? Dancer apa kabar? Luar biasa dong. Walaupun PPKM. Bener. Dan memang nggak kerasa juga kan ya kayak PPKM ini udah jalan hampir 2 bulan lebih ya dari Juni pertengahan ya sampai sekarang kan kayak udah mau jalan 2 bulan lebih gitu kayak penasaran nih Kawen kegiatannya tuh lagi ngapain aja sekarang gitu karena kita tahu nih Kawen ini kan sebagai seorang creative person ya selain kita tahu sebagai dancer dan juga koreografer nah sekarang nih aku mengecap melabelkan Kak Wendy ini sebagai creative person. Nah, ini lagi ngapain aja Kak Wendy selama PPKM ini? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri pasti ya itu ya. Jadi kan karena kita kreatif, orang kreatif, ya kita sibukin diri aja gitu loh. Bikin apa aja yang bisa dibikin. Ya kan banyak belajar gitu, itu penting banget sih. Jadi itu sih yang sekarang ini lagi dikerjain. Nggak cuma dance gitu, aku tuh berusaha untuk mengeksplor bidang lain, karena kan di dance itu aku udah sekitar 10 tahunan lebih ya, udah hampir 15 tahun maybe ya, kayak udah lama banget gitu, jadi bagi aku kayak aku lagi rasa tuh kayak gue perlu eksplor sesuatu yang lebih lagi dari dance gitu ya, karena apalagi masa begini ya, kayak ini kayaknya waktunya ya, this is time, kalau enggak kita sibuk dance terus kan pastinya kan, nggak pernah ada waktu buat yang lain gitu loh, pasti fokusnya tuh dance gitu loh. Jadi buat aku, for me, kayak sekarang mungkin waktunya aku kembangin, growing my company gitu loh. Yang sekarang ini WR ya, brand image aku tuh di WR ya, Wendy Lompis. Nah itu aku lagi develop lagi untuk bisa kayak expand ke semua macam ya itulah, macam apapun itu yang kalian udah lihat ya. Kayaknya aku bikin apa aja juga aku bikin gitu loh. Cuma ya aku tidak membatasi dengan dance. Tapi kan dance school tetap ya, di situ dance school tetap aku maintain, cuma aku explore ke bidang lain. Mungkin itu kali ya, lebih ke bidang lain gitu loh. Jadi sekarang ini ya itu yang aku lagi explore sih. Macam-macam. Lagi ada project buat girl band lagi nih. Yoi dong. Pas banget. Eta ya. Ya Kak. Benar. Eta berapa? Umurnya berapa Eta emang? Jangan sebut di sini malu. Nah, aku malu sih. Bisa diceritain nggak Kak Wendy detail project itu seperti apa? Oke, kalau di project-nya sih belum bisa terlalu diiniin banget ya. Ini baru banget loh, ini bener-bener masih fresh ya kan, pas banget podcast ini gitu loh. Tiba-tiba baru kemarin sih, kok bisa pas banget kan? Nah, jadi dancer nih standby. Ini kalau dilancarkan semuanya, kita akan bikin girl band audition. Jadi standby aja di IG aku, Instagram aku, dipantengin terus ya kan info-infonya buat next. Karena ini baru banget fresh keluar nih girl band audition. Jadi mungkin kan dancer-dancer banyak kayak yang bisa nyanyi juga ya. Dan banyak kan ya kita perlu itu sih, perlu yang bisa nyanyi dan dance. So, coba aja, jangan takut. Bener nggak? Ya nggak sih? Siapa tahu. Bener banget. Dan ngomong-ngomong kayak jangan takut untuk mencoba, biasanya kan ada relasinya dengan keluar dari zona nyaman, which is kan kita udah 10 tahun sampai dengan 15 tahun berkarir di dunia nari. BTW, itu gantungan di belakang dijual apa gimana, Kak? Lihat dong yang saya pakai. Jadi aku kan aku udah cerita ya, aku expand ya. Jadi aku sekarang bikin ada fashion brand namanya Lilac by WR ya, tetap WR. Dan inilah ya kan baju-bajunya tetap dancer ya, stylenya ya tetap dancer dong, nggak boleh lewat ya, tetap pas type, oke? Jadi cek ya @lilac by WR. Nah, itu dia. Jadi memang kesempatan ya.
Bener banget, bener banget. Dan memang apa Iya. ya, kayak kesempatan untuk expand justru datang gitu ya di saat-saat seperti ini, dan memang di challenge lebih gitu. Kayak eh ngomong-ngomong challenge lebih gitu, sedikit flashback nih boleh ya Kak ya? Sedikit Ya, flashback dulu nih, kan lagi pas zaman-zamannya again balik lagi ke boy band dan girl band. Kenapa? Karena pada masa jayanya dulu kan Kak Wendy nih juga punya project yang bisa dibilang nih menjadi satu titik balik para creative person pada saat itu untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda di industri hiburan di tanah air. Ya mungkin kayak apa namanya, bisa di-sharing nggak? Ini tuh prosesnya tuh seperti apa? Karena nih karya yang menghibur dan diingat banyak orang tuh untuk create sesuatu seperti itu tuh nggak apa namanya, nggak mudah gitu Kak. Mungkin bisa di-share nggak sih? Nah aku dari tadi aku dari tadi Eta dari tadi begini-begini nih. Udah clue ya, udah clue gitu. udah tahu ya berarti ya. Girl Itu bandnya udah namanya clue apa ya, ya? guys. Clue. Oke. Clue-nya itu ya, berarti udah tahu harusnya ya. Ya, jadi itu sih, itu makanya ya, nggak sangka-sangka sih. Kan aku kan tahun 2010 bikin WRDS, Wedding Dance School ya. Nah, ya kita sih nggak pernah nyangka ya hal-hal kayak gitu kita tuh develop aja, kita bangun aja. Tapi yang kita nggak pernah tahu ya Tuhan kasihnya apa ke kita nanti gitu loh. Karena pas aku bangun itu, tiba-tiba aku dihubungin sama produser Cherry Bell gitu loh. Di situ mereka minta aku jadi koreografernya gitu loh ya kan. Jadi kan kita nggak pernah tahu ya, kita bangun aja dance school dulu. Di situ pun pertama kali aku bangun dance school kan ya. Dulu kan nggak pernah ya. Jadi baru pertama kali juga aku masuk ke dance school. Dulu tuh dance company, on the spot namanya ya dulu ya. Jadi aku baru belajar sekarang ke dance school. Jadi ya transformasinya sih luar biasa ya dari dancer. Yang Tuhan juga kasihnya amazing ya. Sebenarnya ini aku mau cerita dulu apa boleh ya? Dulu ini aku orang kantoran loh. Dulu tuh ya mungkin banyak pengalaman dari dancer-dancer di sini ya, kerja kantoran ya. Oke, jadi sama, aku juga ngalamin nggak langsung masuk jadi dancer gitu ya. Itu perjuangan juga pastinya. Yang pada kerja kantoran tahu lah ya bagaimana perjuangannya. Nah, pada akhirnya ya udah masuk jadi dancer, akhirnya jadi dance company, jadi choreographer, terjun bebas lagi. Pada akhirnya jadi berdirilah dance school gitu loh, karena aku punya passion ya untuk ngajar gitu sih. Makanya perjuangan yang panjang lama, tapi ya tetap aja komit gitu loh. Jangan pernah berubah gitu. Komitmennya harus tetap dilakuin terus sih, nggak boleh bimbang sih ya dalam dunia dance ini sih gitu. Paling itu sih. Nah, Kalau yang girl band Cherry Bell, pas ketemu produsernya ya itulah dia kontak aku untuk bisa koreografiin lagu-lagunya, dan akhirnya aku training 3 bulan, anak-anaknya juga tuh 3 bulan loh tiap hari. Jadi sebelum Cherry Bell tuh naik pun juga nggak ada yang tahu ini girl band apa, sama kayak yang sekarang kita lagi mau bikin lagi ya. Jadi baru masih dalam audisi ya kan. Tapi di situ dia diajarin dance dulu kan pastinya ya, basicnya ya kan, tekniknya, karena 9 anak. Jadi aku juga nggak pernah ngajar 9 ya harus disatuin jadi satu, itu gimana ya, pusing ya, cewek semua lagi kan, bisa dibayangin. Nah di situ aku juga banyak tantangannya, banyak belajar juga. Aku seneng banget sih di girl band ini, aku banyak ya, malah aku yang banyak belajar juga sih di situ, kesabaran ya kan pastinya, untuk bisa menyatukan 9 ini, menyamakan detail, apalagi detail susah banget. Ya. Ada yang nggak bisa dance sama sekali, coba bayangin kan. Jadi, wow, seru sih pengalamannya sih, seru banget ya di Cherry Bell ini. Udah gitu, pada inget gak, aku kan juga sempet loh, nih, karya-karya aku ada di album ini ya. Ini semuanya lengkap, aku yang koreoin. Ada Dilema, I'll Be There For You, semuanya deh ini aku yang koreoin semua gitu loh, aku yang konsepin juga gitu. Nah, tiba-tiba aku tawain movie ini sih yang paling the best. Jadi siapa yang nyangka kita bisa main film ya. Jadi semua jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena pasti bisa. Ini kan opportunity ya, aku so acting. Jadi ini pertama kali, the first time, ya itulah aku acting gitu. Dan itu nggak mudah juga, takut ada, bingung ada, bisa nggak gue acting. Cuma finally terjadilah ini. Jadi semuanya juga jangan pernah berhenti bermimpi loh, pasti bisa, ya kan? Mana pernah nyangka ya, gitu kan? Dulu itu kan cuma dance di Agnes ya, dulu aku pernah jadi dansernya Agnes kan, jadi cuma itu doang.
basically malah tadinya masih ikut dance company sebelum ke Agnes ya. Agnes Monica itu kan setelah aku belajar dance-nya juga nggak di situ juga sih. Aku belajar di Sanggar. Pertama kali aku baru ingat aku belajar di Sanggar di Saharjo. Nah, anak Saharjo mungkin tahu nih semua. Kava sama Kak Erika juga di Saharjo. Jadi kita satu tim sebenarnya. Mereka yang paling tahu aku lah. Kita berkompet dulu. Jadi aku tuh dari anak dance competition gitu sebetulnya. Awal, the first time-nya gitu loh. Sebelum jadi dancer. Jadi belajar teknik, belajar semua tuh jadi dance competition itu. Kita tuh belajar teknik di situ. Pada akhirnya barulah kita keluar belajar di tempat lain gitu, mencari genre-genre lain yang pada akhirnya style kita di hip hop gitu loh, pada akhirnya menemukannya di situ sih. Yang akhirnya ikut Agnes kan. Ya begitulah perjalanannya panjang. Panjang banget tapi memang kayak sesuatunya tuh dibutuhkan satu tadi memang udah dibilang kayak konsisten gitu kan. Terus kayak sabar dan pastinya kalau rezeki nggak ada yang tahu ya Tak ya. Yes. Nah, siapa tahu. Ya, terjun bebas ya Kak Wendy ya, itu banyak lurusnya. Jangan kaget tiba-tiba telepon, ini gue ada film nih mau main nggak? Nah, siapa yang pernah nyangka kan? Orang kita dancer, koreografer ya, tiba-tiba jadi main film lah. Bukan sinetron dulu loh, langsung. Terjunnya tuh langsung. Terjun bebasnya langsung, Tak. Jadi ya, jangan pernah membatasi sih ya, menjadi orang yang mau maju terus gitu ya, jangan takut. Itu tadi kan slogan aku ya, selalu jangan takut, selalu percaya aja sih, percaya dalam arti kita tuh bisa melakukan apapun. Kayak aku jualan juga ini ya, kayak aku bikin brand ini juga kan, bisa nggak ya gitu kan, banyak yang aku lakuin tuh bisa nggak ya, cuma ya kalau kita yakin, kita mau belajar, ya jalanin dulu aja, maju dulu gitu loh, walaupun ya pasti banyak lah ya kendala-kendalanya mungkin ada ya, kayak maksudnya kayak aku bangun dance school kan di Bali juga sempet ya, aku bikin dance school di Bali, tapi aku seneng gitu loh, aku bisa berbagi sama anak-anak di Bali, itu seneng banget, aku bisa kenal anak-anak di Bali, dancer-dancer di Bali, itu kayaknya nggak mungkin kebetulan sih gitu ya, maksudnya pasti Tuhan punya rencana buat aku bisa bertemu dengan dancer-dancer di Bali gitu loh. Aku bisa berbagi di sana juga gitu loh. Jadi seneng banget sih, seru banget. Itu 3 bulan lah aku tinggal di Bali ya, sempet kan, sebelum merit gitu loh. Jadi seneng banget. Nggak cuma di Jakarta doang ya, jadi bisa ke seluruh Indonesia malah mimpi aku. Iya kan, boleh dong ya kan, mimpinya boleh dong. Jadi bisa jadi berkat lah di Indonesia ya kita ini gitu loh. Ya nggak sih, nggak di Jakarta aja gitu. Bisa ke semua daerah lah kalau bisa. Kak, Ya. nih ngomong-ngomong tentang dance school-nya nih. Yap. Karena kan sekarang nih pas lagi masa kayak begini, situasi kayak begini gitu kan, semuanya tuh mengharuskan tuh untuk kita berkegiatan secara online. Gitu kan. Semua online, kayak kerja kantor online, terus kayak ini juga podcastnya jadinya online gitu kan. Pada pengen ketemu ya. Banget. Lebih seru ya kalau ketemu gitu loh. Please banget pokoknya kalau PPKM kelar nanti Kak Wendy harus datang. Iya, undang lagi kita ya. Karena kan aku juga mau joget. Joget bareng ya. Benar. Nah, itu dance school-nya gimana tuh, Kak? Balik lagi ke situasi yang sekarang yang mengharuskan segala sesuatunya itu harus online. Apakah WR dance school ini juga bergerak secara online? Iya, BTW kan tadi udah keliling-keliling tuh. Kita tuh sempat ada di Ben Hill dulu, aku pernah nyobain studinya. Terus pindah lagi ke Bali, Menteng dulu. Habis Menteng ke Bali. Nah, sekarang Menteng gimana? Kelapa Gading. Oh, ada lagi. Banyak ya, tapi pengalaman itu penting. Maksudnya kalau aku belajar pengalaman itu penting gitu. Jadi jangan merasa gimana ya, langsung down atau apapun ya. Maksudnya kalau kita gagal nggak apa-apa gitu loh. Kalau aku dapatnya di situ sih ya, karena kan aku pindah-pindah gitu loh. Kalau mau dipikir kapan ya bisa stay gitu loh. Tapi mungkin ya jalannya seperti ini gitu loh. Jadi kayak jangan takut lah kalau saat kita gagal, bisa dibilang bahasanya nggak gagal, tapi mungkin kelihatannya kayak kok pindah gitu ya. Cuma kalau aku sih seneng ya, karena prosesnya pas aku lihat lagi journey-nya,
ya memang harus aku laluin karena banyak pelajaran di situ rupanya ya. Jadi habis dari Kelapa Gading barulah ke Bali. Ke Bali. Sekarang Serpong. Oh, ada di Serpong. Saya kayaknya keliling ya. Keliling. Bener. Tapi buka kelas online, Kak? Yes, online. Pada akhirnya juga kita ngalamin impact banget. Impact-nya sih luar biasa banget ya. Satu kelas di Kelapa Gading benar-benar off. Banyak masalah gitu ya kalau mau dibilang. Cuma karena mungkin aku tuh udah ditempa banget ya, gitu banyak hal ya kan waktu journey-nya. Jadi buat aku nggak suatu yang bikin aku down ya kan, bikin suatu yang give up gitu loh. Sempet loh, jangan salah. Pasti kita ada masa-masanya kita ada di level yang paling bawah ya, dalam arti down gitu loh. Pasti ada yang apa gue give up ya di bidang ini gitu loh. Bertanya-tanya gitu, masih bertanya-tanya gitu kan. Bener nggak sih gue di bidang ini gitu loh. Walaupun udah 15 tahun loh, itu bayangin. Ya kan pasti kalian juga pernah lah gitu yang namanya nantinya ya, aku belum tahu sekarang pun, tapi ada juga mungkin yang enggak, aku nggak ngerti juga. Cuma ya aku ngalamin, I've been through gitu loh, yang apa gue stop aja ya, gue pindah aja deh ke bisnis lain. Kayak sekarang aku lagi alamin kan, apa gue ke bisnis ini aja ya, gitu kan, seperti itu kan. Apa iya ya gitu, karena lagi dalam masa yang mungkin drop gitu ya. Tapi kayaknya udah mendarah daging ya, it's in my soul gitu loh, dancing kayak pas aku pikir-pikir lagi, nggak bisa gitu loh ya kan. Ya kan mau gimana pun, mau stop kayak gimana pun nggak bisa gitu loh. Makanya ya online class tetap kita jalanin gitu kan. Walaupun tidak enak, memang pasti anak-anaknya pun juga merasa seperti itu ya, bosen ya kan. Cuma ya udah kita jalanin aja, kita tetap stay in commit aja di situ sih gitu loh. Jadi sekarang masih in online, walaupun muridnya jauh drop banget. Iya. Gitu. Lagi sekarang ya udah hampir 2 bulan lebih, pasti kan muridnya Kak Wendy sendiri kan lebih banyak anak-anak ya, masih anak-anak kan. Anak kecil. Kan, terus sekarang jadi pasti yang kayak, aduh aku udah bosen udah di layar doang, sekolah di layar, dance di layar gitu kan. Yang dewasa aja juga gitu ya, Tak. Bosen juga ya, kan biasanya kita kan tampil rame-rame, ya kayak kangen banget sih Kak, beneran. Kangen banget rasanya. Ambience-nya yang kita cari kan, gitu loh, sebenarnya itu dance kan. Ya akhirnya ya begini ya, Tak. Ya, nggak apa-apa ya, jadi kita harus ditempa untuk lebih sabar sekarang ini, menunggu sedikit lagi. Kan Eta bisa di TikTok. Ya kan? Ya. Jadi bisa lah, kalau dance-dance mah pada enak, bisa di TikTok lah, melampiaskannya. Ya kan, bikin kreasi, ya kan, apapun itu. Banyak lah yang bisa dibuat lah sebenarnya. Kalian apalagi orang-orang yang kreatif banget, gitu loh. Amin. Iya, benar. Oke, terus BTW nih berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan kreativitas. Seberapa penting Kak Wendy memprioritaskan kreativitas di dalam hidup Kak Wendy? Ada di mana nih? Si kreatif ini tuh ada di mana nih? Semua yang aku lakuin ya, Sagi, semua yang aku lakuin itu kayaknya kreatif gitu loh. Semua about kreatif gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Kayak tidur, bangun, gue hari ini mau bikin apa lagi ya? Gue hari ini mau gimana ya? Itu kayak semua, kayaknya kita tuh bergulir dengan kreatif. Makanya kita di dunia ini ya, dunia kreatif gitu loh. Karena memang, ya udah emang dari kitanya ya. Kita itu emang orang kreatif, jadi nggak pernah stop. Nggak pernah stop ya ini, akhirnya kan aku bikin yang namanya WR Food. Ya kan? Kurang kreatif apa tuh? Aku bikin namanya WR Food itu ya jual makanan lah ya, macam-macam. Walaupun bukan makanan dancer yang bagaimana gitu ya, agak makanan yang bergelombang-gelombang. Tapi makanan ada sus, ada pastel tuh. Banyak, ayo di order ya, di @wr.food. Tapi semua WR company ya, semua aku bikin basically brand image-nya itu di WR ya. Jadi ada WR Food tuh malah lebih ke makanan. Ada WR Store. Nah, store itu jual Clover Honey, pada tahu lah semua lah ya, macam-macam lah kalau store itu kayak mall ya. Jadi ada yang namanya Young Living, Essential Oil gitu ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya apa aja dijual di situ gitu loh. Jadi
Aku bikin toko juga. Nah, WR itu terbagi jadinya WR Dance School, WR Food, WR Store. Nah, lengkap dah tuh, ya kan? Bukan. Semuanya ada. Semua langsung cari Kak Wendy lah. Kalian butuh apa? Kak Wendy ada. Betul itu, ya. Pokoknya nggak stop, jangan sampai stop sih. Kalau orang kreatif kan gitu ya, kita nggak akan pernah bisa stop sih gitu loh. Jadi, walaupun bukan di dance mungkin bidangnya ya, cuma pasti kita, ya nanti aku pengen sih someday punya brand ya, dance juga sih. Nah, untuk outfitnya ya, tapi ya soon ya ditunggu ya. Amin. Pengen sih, keren ya outfit dance kan. Ya, Kita nggak pernah tahu kan, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Sekarang kan mungkin karena lebih banyak di rumah ya, jadi aku lebih fokus dulu ke ya baju rumahan dalam arti kekinian yang bisa pakai jalan-jalan juga gitu loh. Jadi kita kan ikut market juga ya, nanti someday mau lah pastilah ya kan punya dance outfit, siapa yang nggak punya mimpi itu ya tak? Pastilah kita bagi dunia dance ini kan, ya kan. By the way tadi aku belum cerita lagi. Apa tuh? Aku tuh kenapa suka dance dari dulu tuh, sampai aku tuh lihat dulu zaman dulu, ini jadul banget gak sih? River dance, tahu nggak sih yang tap dance? Awalnya itu aku tuh koleksi ini semua aku beliin Destiny's Child zamannya aku. Nah kan, aduh pokoknya macam-macam deh, maaf ya, kayak film-filmnya maaf ya, bajakan. Ini film-film tuh, movie-movie dance, semuanya aku koleksi, pokoknya semua ditonton. Jadi awalnya ini nih, kenapa aku tuh masuk di dance? Bener-bener ya, padahal kuliahnya accounting. Siapa yang sama? Accounting, tapi tuh. Ya kan, jadi kayaknya tuh udah tuh step up, coba ya ampun nih, aku masih koleksi tuh. Bener-bener ya. Bener-bener loh. Kayak aku makanya sampai siapin aku pengen inget apa ya dulu ya, kenapa aku jadi suka. Nah ini dulu aku pernah jadi dancer di MTV Award 2003. SCTV nih, ini dangdut, sampai ikut dangdut tuh. Jadi belajar apapun lah, jangan membatasi lah belajar apapun tuh, duet maut. Wow, ini Basar pernah Agnes kayaknya ya ini ya, Basar waktu itu acara Basar kan. Ini Antv Petir. Waduh, ini kayaknya jadul banget ya. Yang anak-anak sekarang milenial mah ada nggak tahu deh itu apa sih. Ya, bisa dilihat ya, masih pakai CD ya. Gitu. CD-nya kelihatan ya. Ya ampun, jadul banget. Kalau sekarang tinggal di-share playlist aja. Ini ya lagunya ya, pakai WhatsApp. Oke, lagunya ini tinggal langsung didengar. Dulu. Iya. Sebenarnya ya, ini sebenarnya kayak buat apa ya, simpennya kan juga, maksudnya kan CD udah nggak bakal ini juga ya. Cuma kayaknya ini nggak bakal bisa tergantikan lah, bisa dibilang bahasanya ya. Jadi makanya aku keep, aku nggak mau buang, karena ini jadi memori banget. Aku juga baru inget, ya ampun, itu tiap hari loh nontonin dance. Nggak pernah, nggak. Aku juga ngerasain kok dulu sama Kak, yang kayak kalau misalnya sekarang kita tinggal gampang ya guys cari film, lu buka aja. Atau mau cari film, kita dulu nyari DVD. Nyari sampai ke Sabang. Sabang kan ada toko musik tuh dulu. Ada yang pada tahu nggak sih zamannya? Itu sampai ke situ, pokoknya semua toko musik kita cari yang dance, ya kan? Pokoknya harus yang dance, itu sampai koleksi, sampai ditontonin. Ya itulah mimpi ya, mimpi itu dari situ lah ya. Nontonin terus gitu loh. Padahal siapa yang nyangka gitu kan. Dan aku, kemarin pernah sama Kang Arin ya, ada share ya. Nah aku nonton dia tuh, Kang Arin kan senior ya bagi aku juga. Jadi Kang Arin sama Kak Venisi udah di Amerika kan. Dia berdua di interview di MTV, aku inget banget tuh. Nah, zaman kalian belum ada mungkin ya. Aku pas nonton gitu kan. Wow, kayaknya gue pengen deh jadi seperti itu gitu loh. Mereka as a choreographer kan dulu ya. Dan berarti aku kok jadi wow, keren banget gitu loh. Nah, itulah kalau memang mimpi, ya awalnya dari situ dulu sih ya. Kita lihat dulu ya kan. Abis itu kita mimpi. Mungkin gak langsung seperti mereka ya kan. Tapi pada akhirnya puji Tuhan, karena Tuhan juga bisa terjadi di aku, puji Tuhan. Luar biasa, Iya. Terus kalau tarik-tarik lagi nih ke belakang nih Kak Wendy ya, kita tarik-tarik lagi ke belakang, Kak Wendy berarti suka dance-nya itu emang dari sekolah dulu emang udah suka dance, atau gue nonton and then kayaknya pengen coba gitu? Awal bangetnya kayak, oke, gue kayak pengen nari nih, itu tuh emang udah pernah nari dulu sebelumnya, or gimana Kak?
Dari kecil lah memang itu, kalau itu sih, kalau aku dari kecil, dari TK nari bebek, ya kan, SD nari Bali, ya kan, nah, nari daerah lah ya, standar lah, ya kan, pasti begitu kan. SMP itu modern dance, ya Oh, toh. berarti dance-nya tuh udah dilanjutin terus Udah, namanya. iya, jadi memang ya kayaknya emang udah bakatnya ya di situ ya. Cuma kan kita namanya juga masih, dulu mau masuk IKJ sih, aku baru ingat. Mau masuk IKJ, sebenarnya tuh waktu kuliah itu bingung kan, gimana nih pengen dance ya. Tapi kan Indonesia masih belum ada ya, zaman aku ya, masih belum ada yang bisa dalam arti ya cuma IKJ. Nah, aku agak kepentok di situ, aku nggak suka daerah banget. Jadi belajar daerah oke mau, tapi not my genre gitu loh, kayak kalau untuk di situ intuit kayak kurang lah gitu. Nah udah, akhirnya mentok. Jadi ya kuliah biasa pada akhirnya sih. Cuma dance-nya nggak pernah bisa off. Sampai mau masuk SMA 68 tuh aku inget banget, SMA 8. Dulu cheerleadersnya paling top kan. Aku SMA kan cheers kan. Karena bingung, dance tuh belum zamannya aku, dance nggak terlalu lah, cheerleaders lebih ini ya, lebih hype gitu loh. Nah, udah gitu ya disitulah pada akhirnya ada belajar nge-cheers lah. Cheerleaders itu kan macam-macam, nggak cuma dance doang ya. Jadi aku banyak belajar juga sih di situ. Yang pada akhirnya aku terapin di Caribel. Rupanya banyak ilmu yang kita nggak sangka itu bisa loh nanti masuk gitu loh. Nggak tahu kapan sih sebenarnya lama, tapi itu loh yang kita nggak nyangka loh. Bener, aku tuh ikut volley di Atma. Aku kan kuliah di Atma. Ikut tim volley. Itu juga tanding loh kemana-mana. Aku sampai badan gue sekecil ini kok volley gitu ya. Cuma ya nggak tahu lah, sempat dipakai juga gitu kan untuk main volley gitu loh. Nah itu juga aku ambil ilmu-ilmu itu untuk saat kita ngajar training, soal ya kemarin training girl band atau training siapapun, itu bisa kita aplikasikan juga rupanya gitu loh. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang ambil aja ilmunya gitu kan. Mau apapun itu ambil, nanti pasti ada gunanya someday gitu. Wah, luar biasa Kak. Berarti ini udah dancer, koreografer, creative person, Kak, atlet Kak. Atlet juga. Ya, Nggak nyangka ya. bener. Jadi ya kalau Eta nanya, dari kapan ya itu tak dari kecil. Aduh, udah makanya kalau bukan jiwanya tuh gimana ya? Udah mendarah daging memang ya, berarti dari kecil ya. Memang bener banget gitu loh. Gila, makanya nggak heran sekarang guys, kalian butuh apa, Kak Wendy semua ada. Kalian bisa cari Kak Wendy. Bagus ya. Amin. Ya kan. Benar. Tuhan kasih gift ya, itu kan ya kan suatu karunia sih sebetulnya ya. Tinggal kita aja mau nggak kita untuk mengembanginnya gitu loh. Kita explore talent kita. Nah itu sih problemnya di kita kadang-kadang itu aja suka stuck. Suka stuck ya. Iya benar. Padahal bakatnya banyak tak gitu loh, bakatnya banyak, tapi karena mungkin mindsetnya ya tujuannya satu, jadinya nggak bisa ke explore gitu loh. Sayangnya itu doang gitu. Benar-benar tuh guys, makanya udah dipesanin tadi Kak Wendy tadi dari awal juga ada ngomong. Jadi kalian kalau yang mau coba explore jadi girl band bisa langsung. Iya, cek audisi. Siapa tahu kan, ya kan jalannya arahnya ke sana ya. Ya nggak Kak Sagi? Iya dong. Eta lagi mau ikutan. Ya nggak juga sih tahu. Cuma maksudnya jangan takut walaupun suaranya mungkin setengah-setengah, karena waktu itu yang Ceribel aja sempat dipilih ada yang jago dance-nya, tapi nyanyinya enggak gitu loh. Jadi ya kan, jadi jangan membatasi sih, karena nggak pernah tahu kalau Tuhan mau kasih ya bisa aja kepilih, ya nggak? Iya. Apply tak langsung tak. Nah, itu. Kita kontak ya Kak. Ya. No, guys, kalian mendingan buruan absen juga, kalau nggak ntar gue yang babat. Bisa sama Eta langsung set 5 6 aku langsung gini. Oh, langsung masuk. Ini nggak bisa ditolak yang ini nih. Ini nggak boleh ditolak. Powernya gila gitu kan, Pak. Bisa sih, bisa. Yang penting pokoknya banyak latihan ya kan. Maksudnya kembangin apa yang menjadi ya itulah bakat yang kamu punya, itu sih yang paling mainnya apa gitu di kamu tahu sih gitu. Yang paling utama tuh di kamu apa, nah kamu kembangin itu gitu biar nggak melenceng aja sih sebetulnya. Jadi aku mau tunjukin nih aku udah siap semuanya.
Sat. Ini my journey ya. Jadi ini my journey. Aku udah keep banget ini supaya aku ingat. Aku selalu tiap hari ini aku liatin gitu loh. Aku liatin satu-satu nih, waktu ke Singapura juga ada workshop TBG yang The Big Groove, tahu kan, Oskul. Ini sempet kesana juga. Gak pernah nyangka kan? Gak pernah nyangka aku ikut workshopnya semua, aku ikutin. Itu keren banget kan, Tak? Aku diberikan kesempatan sama Tuhan loh itu. Aduh, keren banget. Dan schoolnya juga keren banget. Jadi kita juga bermimpi ya. Di situ aku bisa lihat banyak ya kan. Lihat dong ini. Dancer-dancer juga ada perannya, udah bantu aku juga semua ini. Ada Vicky Shu waktu aku koreoin Vicky Shu. Jadi artis-artis juga aku lumayan loh dikasih kesempatan untuk bisa koreografiin sih. Ya itulah perjuangannya lah, perjalanan yang panjang. Buat popping talking semuanya aku siapin. Luar biasa. Semua bisa keluar, kalau di rumah semua bisa keluar. Berarti ada bagusnya juga karena sekarang kita ada online begini ya. Bisa lihat dulu isi rumahnya Kak Wendy. Nah, betul. Bener kan? Ada positifnya kan? Iya, ya benar. Selalu ada sisi positifnya. Jadi jangan negatif dulu ya Kak ya. Bener? Oh, Betul. betul sekali. Lagi Meta sampai bingung. Semuanya dikeluarin sama Kak Wendy. Oh Max Kak, luar biasa. Suka langsung. Iyalah, tapi kan memang apa namanya yang namanya perjalanan ya itu yang namanya perjalanan kan proses ya, dan orang yang menghargai proses adalah biasanya orang yang berhasil, dan biasanya memang akan dijamin berhasil kalau misalkan menghargai proses gitu loh dan ngejalanin semuanya. Karena Wah gila sih tadi kadang-kadang tuh pas lihat. soalnya orang tuh kan ngeliatnya cuma ya di atasnya aja ya, pas udah berhasilnya aja gitu loh. Sedangkan nggak mau melalui prosesnya, apalagi anak-anak sekarang ya, maunya instan kan ya. Anak apa sekarang kalau bukan milenial lagi kan? Apa namanya, Tak? Sekarang generasi Gen Z. sekarang ya? Gen Z. Oh, Gen Z ya. Iya, sekarang apalagi lebih instan lagi. Mana mau belajar basic teknik. Cuma di girl band aja aku tuh. Mereka harus, karena di training ya. Karena di training, jadi mereka harus belajar basic teknik. Jadi anak Cherry Bell tuh tahu semuanya. Basic teknik. Jadi kalau kalian nanti ketemu mereka, tanya aja. Ya kan? Mereka bengong-bengong. Ini belajar apa sih basic begini gitu kan. Cuma karena memang diharuskan. Tapi kalau di dance school, ya udah nggak bisa gitu loh. Kayak anak-anak sekarang agak susah ya, Tak? Untuk namanya. Ya belajar basic kayak paling males ya. Mungkin karena udah masuk kelas, jadi kayak ngikutin, gue berasanya gue udah bisa sampai sini. Ya, gitu. Jadi yang penting kalau lihat di kaca, kayak gue udah mirip kok, udah. Gitu. Nah, betul Pak. Iya benar, generasinya lain ya. Kan kita harus mengerti itu sih, semuanya mau langsung keren ya kan. Oke, nggak apa-apa sih. Dengerin cerita dari Kak Wendy hari ini seru banget ya, panjang, tapi kayak journey-nya the best gitu. Dan kita bisa lihat semua ya tadi ya, maksudnya nggak cuma dengar doang, tapi kalian juga bisa lihat kan tadi Kak Wendy ada nyontohin kayak ini dari foto-fotonya dari zaman kapan. Kalau misalnya dulu tuh ya, aku juga masih sama sih kayak Kak Wendy, demen banget ngumpulin foto-foto itu yang kayak gitu kayak supaya untuk remind diri sendiri, yang udah gue lakuin tuh, yang udah gue laluin tuh ini gitu. Mungkin yang kayak zaman sekarang tuh orang nggak lebih nggak berasa. Waktu sekarang kayak berasa cepet banget kan ya, kayak gitu. Apalagi semua ditaruh di handphone aja. Apalagi kan kayak foto-foto bukan tipe yang kayak kita dulu harus nge-print apa segala macam itu kayak memori dan kayak lebih berasa itulah ya kayak journey-nya. Oke, kalau misalnya kita rangkum semua jadi satu nih, Because I Dance-nya Kak Wendy. Oke, Because I Dance. Wow. Mimpi aku terwujud semua. Aku sampai terharu sih, kemarin kan Sagi sempat share ya, Because I Dance gitu loh. Jadi kayak, ya because I dance sih mimpi aku terwujud semua gitu. I'm happy gitu loh. Ya kan kalau mau dibilang sempat dilema antara kerja kantoran dan juga dance. Kalau aku kerja kantoran mungkin ya happy-nya dengan yang lain, tapi aku rasa ya karena aku dance, itu hidup aku komplit gitu loh. Komplit. Karena emang udah jiwaku ya untuk menari ya kan, untuk dancing. Jadi Because I Dance yang mewujudkan mimpi-mimpi aku, yang pada akhirnya mimpi aku nari untuk artis, jadi dancernya artis, dan itu udah the best in Indonesia, Agnes Monica, so number one, udah terwujud,
benar, because I dance, right? Tampil di TV, ya kan, waktu itu kan juga ikut dance company, tampil di semua TV, SCTV, Indosiar, semua udah keliling dah pokoknya ya. Jadi, because I dance, gitu loh, akhirnya bisa tampil di TV, and then jadi choreographer artis, ya kan, Cherry Bell akhirnya. Itu juga karena because I dance, gitu loh. And finally, punya dance school, itu mimpi juga, because I dance. Ya, bisa usaha. Semuanya kayaknya because I dance. Keren banget dah itu dance pokoknya. Best. Cuman karena nari aja bisa bawa seseorang tuh sampai ke titik sampai sana ya. Jadi nggak cuman feel doang ya kayak, nggak cuman rasakan doang, tapi kayak sama ini tak ditambahin lagi sama Tuhan. Main film tadi kan? Tuh kan? Padahal itu nggak dalam mimpi. Itu nggak dalam mimpi ya, saya kira. Itu nggak dalam mimpi loh. Jadi ada part-part yang nanti kalian akan tuh bengong-bengong gitu kali ya. Dia bilang bahasanya, sampai bengong-bengong. Hah, gue nggak mimpi ini sih. Tapi ditambahin bonus. Bener. Iya. Nah, itu dia sih memang apa namanya ya, semua bisa terjadi karena kita fokus, and then because I dance Kak Wendy nih mimpinya semua terwujud gitu ya. Dan mimpi kita juga nih guys, ya, buat mengembangkan channel kita yang satu ini. Jadi kalian wajib ya press tombol subscribe-nya and pastikan turn on notification for the next premiere podcast yang akan kita post ya di hari Rabu untuk Popin Talking ya. Jadi pastikan tuh tadi apa? Pertama, press tombol subscribe dan juga turn on notification-nya. Ya nggak sih, Dek? Ya, terus jangan lupa juga langsung follow di sosial media kita ya. Untuk ada Instagram, ada TikTok, ada Thriller, dan macam-macam, dengerin juga di Spotify untuk podcast ini. And then, for more things about dance, buka langsung di IG-nya, ya. Dan jangan lupa, tadi pesan dari Kak Wendy, kalau kalian mau audisi, langsung cari Kak Wendy. Oke, jangan lupa ya, IG aku @WendyRompies, ya, udah gitu. Ada IG-nya juga, Dance School-nya, WR Dance School. Banyak nih ya, ada WR.food, WR Store ya, juga pokoknya dicek semua di situ deh, semuanya ada @Elect by WR. Luar biasa. Thank you so much Kak Wendy buat hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol, ditunggu nanti next-nya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Wendy langsung di studio, oke Kak? Oh. Thank you Sagi, thank you Eta, thank you Dance Icon, Popin Talking podcast-nya seru banget. Sukses pokoknya ya. Yes, thank you juga Kak Wendy. Tadi tuh udah di-share semuanya sosial medianya, langsung aja di-follow. Akhir kata, thank you banget Kak Wendy. Sagi pamit. Kita pamit. Bye.